Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan ringkasan materi marketing internasional setelah UTS untuk bahan UAS. Dari yang ada 5 topik pembahasan, yaitu global produk dan brand, global pricing, global logistik, global marketing strategi, dan global distribusi. 1. Global produk dan brand. Apa itu produk global? Produk global adalah produk yang dipasarkan secara internasional dengan nama, merek, fitur, dan spesifikasi yang sama di seluruh negara. Global brand mengacu pada pengelolaan merek di berbagai wilayah di dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan pengakuannya di pasar tempat ia beroperasi. Apa itu merek global? Merek global mengacu pada pengelolaan merek di berbagai wilayah di dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan pengakuan di pasar tempat ia beroperasi. Pencitraan merek global mengacu pada pengelolaan merek ia di berbagai wilayah dunia dengan maksud untuk meningkatkan kekuatan dan pengakuannya di pasar tempat ia beroperasi. Strategi ini juga bisa disebut branding global atau branding internasional. Global pricing, price escalation, kenaikan harga mengacu pada biaya tambahan yang dikeluarkan sebagai akibat dari mengekspor produk dari satu negara ke negara lain. Faktor yang menyebabkan harga lebih tinggi adalah biaya ekspor, pajak tarif dan biaya administratif, inflasi, perantaraan dan biaya transportasi, fluktuasi nilai mata uang. Transfer pricing strategi, tempat pengaturan untuk menetapkan harga barang untuk transfer antar perusahaan adalah sebagai berikut. Penjualan dengan biaya produk lokal ditambah markup standar. Penjualan dengan biaya produsen paling efisien di perusahaan ditambah markup standar. Penjualan dengan harga yang dinegosiasikan. Penjualan arm's length menggunakan harga yang sama seperti yang dikutip untuk pelanggan independen. Global logistik. Logistik adalah proses berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memastikan ketersediaan manfaat yang tepat untuk pelanggan yang tepat dalam jumlah dan kondisi yang diinginkan oleh pelanggan itu pada waktu dan tempat yang diinginkan pelanggan. Semuanya dengan harga yang diinginkan pelanggan membayar. Komponen sistem logistik ada 11, yaitu customer service, inventory management, transportation, storage and material handling, packaging, information processing, demand forecasting, purchasing, financial logistic, reverse logistic, dan warranty support. Logistik sebagai keunggulan kompetitif. Logistik penting secara strategis dan taktis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Bisnis semakin sadar bahwa sistem logistik yang dikelola dengan baik dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi organisasi. Pendekatan tradisional untuk bisnis konsentrasi pada pasar geografis. Organisasi global harus melihat seluruh dunia sebagai satu pasar potensial. Tantangannya adalah pengelola jaringan global ini. 3. Global marketing strategi. Strategi pemasaran terdiri dari keunggulan, keputusan, dan tindakan yang difokuskan untuk membangun keunggulan diferensial yang berkelanjutan relatif terhadap pesaing di benak pelanggan untuk menciptakan nilai tinggi bagi pemangku kepentingan. Prinsip pemasaran ada 4, yaitu semua customer berbeda, semua customer berubah, semua pesaing bereaksi, semua sumber daya terbatas. Mengapa pendekatan prinsip pertama untuk strategi pemasaran, yaitu manajemen kewalahan dengan semakin banyak alat analisis, proses dan teknik penelitian, tetapi sulit untuk mengetahui kapan harus menerapkan masing-masing. Mengapa tidak menggunakan contoh kasus saja? Karena sulit untuk menemukan contoh kasus untuk setiap masalah pemasaran. Seringkali apa yang berhasil untuk perusahaan kasus tidak akan berhasil untuk perusahaan Anda, karena ada 4, yaitu pelanggan yang berbeda, tahap berbeda dari siklus hidup produk atau industri, situasi persaingan yang berbeda, sumber daya yang berbeda.
Jadi persyaratan utama untuk membuat keputusan pemasaran yang baik adalah mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang menjadi dasar keputusan itu. 4. Manajemen distribusi global. Konsep distribusi global adalah saluran distribusi pemindahan hak milik dari produsen ke konsumen. Distribusi fisik, pemindahan produk secara fisik dari produsen ke konsumen. Perlunya saluran distribusi yaitu ada 4. 1. Produsen tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyalurkan produknya ke konsumen. Produsen tidak mengenal dengan baik kondisi geografi daerah tertentu. Kemungkinan memperoleh manfaat yang lebih besar. Dibutuhkan adanya penyimpanan produk karena perbedaan waktu produksi dan konsumsi. Jasa saluran distribusi ada 5, yaitu tempat penyimpanan produk, pengangkutan, pencarian pesanan, pembelian kredit, dan promosi. Penetapan desain saluran distribusi terdiri dari 3 elemen, yaitu panjangnya mata rantai distribusi, jumlah penyalur atau intensitas distribusi, dan tugas dan tanggung jawab. Itulah ringkasan dari materi setelah UAS. Ada yang 5 topik pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.